Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Kecuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi setelah sekian lama saya tidak upload video untuk perkuliahan geografi pertanian ini. Kali ini kita bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas mengenai kaitan antara pertanian, aktivitas pertanian dengan kondisi kaitannya dengan biosfernya. Jadi dengan demikian langsung saja kita pada slide pertama mengenai kaitan antara manusia dengan lingkungannya, dalam arti di sini untuk menjalankan atau melakukan aktivitas pertanian. Oke, berikutnya slide pertama bisa kita lihat di sini bahwa di sini juga sering dikatakan bahwa kajian ini disebut biologi peternakan. Mengapa demikian? Sebetulnya mengapa pada hakikatnya mengapa manusia dalam arti melakukan aktivitas pertanian yang artinya aktivitas tersebut ditujukan untuk tidak sekedar bercocok tanam, namun memiliki tujuan pemenuhan kebutuhan pangan bagi manusia itu sendiri. Dengan demikian, dalam kajian geografi pertanian ini tidak hanya pada ke aktivitas bercocok tanam komoditi-komoditi yang kemudian akan dikonsumsi seperti misalnya padi, ubi, jagung dan lain sebagainya, namun juga di sini berkaitan dengan kata peternakan atau budidaya beberapa jenis hewan, beberapa atau hewan-hewan ternak di sini. Nah, di sini pada hakikatnya ketika kita melihat ini sebagai sebuah ekosistem atau rantai makanan, pada dasarnya kita beranjak dari sesungguhnya sumber energi kita adalah pada dasarnya adalah berawal dari penyinaran matahari. Penyinaran matahari kemudian akhirnya diterima oleh tumbuh-tumbuhan, dan oleh tumbuh-tumbuhan kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut bisa tumbuh menyerap energi matahari tersebut, lalu kemudian menyerap beberapa nutrisi dari tanah, dan kemudian tumbuhan tersebut akhirnya makan oleh hewan-hewan dan hewan termasuk juga hewan ternak, dan kemudian dikonsumsi. Nah, di sini kita dalam kajian kali ini ternak dibedakan dalam ruminansia dan non ruminansia. Jadi hewan di sini hewan ruminansia ini artinya hewan pemamah biak yang memiliki mikroorganisme dalam ususnya yang memungkinkan mereka itu mencerna selulose yang berada pada tanaman berserat ataupun terutama rumput di sini. Salah satu contoh adalah seperti misalnya sapi, kambing atau domba yang memakan rumput dari daun, memakan rumput ataupun daun-daun dari pepohonan tersebut. Nah, di sini pada dasarnya sebetulnya hampir semua makhluk hidup di bumi ini pada dasarnya mengkonsumsi atau sebetulnya mengambil energi. Sumber energi pertama itu adalah dari penyinaran matahari. Namun demikian tidak semua makhluk dapat langsung menyerap energi tersebut dari penyinaran matahari. Dengan demikian dibutuhkan dan memunculkan sebuah rantai makanan seperti misalnya penyinaran matahari tersebut diserap oleh melalui proses fotosintesis, diserap oleh tanaman atau tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan dan tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia. Dan disinilah pada dasarnya terjadi semacam transformasi energi atau sebuah aliran energi yang dari penyinaran matahari dan akhirnya ke manusia atau makhluk-makhluk di seluruh dunia. Nah, di sini manusia, unggas dan lain sebagainya memang tidak dapat melakukan hal tersebut, namun mereka dengan sistem pencernakannya mereka harus memakan ataupun mengkonsumsi produk-produk nabati yang muncul dari
atau yang berada pada tanaman-tanaman tersebut. Dan di sini hewan non rumensia ini bersaing dengan manusia untuk mendapatkan sumber daya makanan yang sebetulnya terbatas. Namun demikian mereka memakan sisa-sisa makanan ini dengan terutama di daerah padat penduduk. Dan beberapa hewan di sini akhirnya untuk ketahanan pangan manusia atau di wilayah-wilayah padat penduduknya, mereka memberikan makanan-makanan sisa untuk ternaknya. Jadi kebanyakan tidak sisa-sisa makanan tersebut memang tidak sisa makanan dari manusia tidak dibuang begitu saja, namun diberikan oleh ternak, mengingat beberapa hewan-hewan peternakan di permukiman padat mereka benar-benar bersaing, sehingga hewan-hewan atau ternak tersebut tidak mendapatkan makanan-makanan alami sebagaimana yang semestinya pada hewan-hewan liar atau memang di pedesaan dengan ketersediaan pangan ataupun pakan yang cukup. Seperti misalnya di China yang memiliki 40% populasi babi di dunia, itu semua babinya itu diberi makanan dengan makanan-makanan sisa, dan terdapat 20% populasi ayam di dunia terdapat di China. Dan hewan-hewan tersebut merupakan livestock atau semacam cadangan atau penyedia pangan bagi manusia yang memang jumlahnya sangat banyak tersebut. Berikutnya. Nah, kemudian ada salah satu yang lazim dibudidayakan, yaitu sapi dan domba. Nah, sapi dan domba ini memang memakan rumput yang tumbuh di ladang yang sangat luas biasanya, dan di sini hal yang menguntungkan di sini akan menguntungkan pada wilayah iklim tertentu yang memiliki jenis pertanian tersebut memiliki dia memakan rumput yang mungkin merupakan memang harus ya sebetulnya merupakan sisa-sisa lahan pertanian yang memang lahan pertanian yang memang tersedia banyak, lalu kemudian hal itu dapat menyediakan protein yang sangat tinggi untuk sapi dan domba ini. Dan rumput dan tanaman yang mengandung selulosa memberikan memberikan banyak cadangan makanan untuk sapi dan domba tersebut, baik di permukaan di permukaan tanah yang kering atau mungkin yang terlalu dingin. Dan beberapa di antaranya memang ditanam lahan-lahan atau wilayah yang terlalu kering itu memang tidak bisa ditanami dengan misalnya gandum, padi dan lain sebagainya. Dan dengan demikian tanah yang hanya bisa ditumbuhin oleh rumput ini cocok sekali digunakan untuk peternakan sapi dan domba. Dan di sini sapi dan domba menjadi cadangan atau sumber makanan atau sumber ketahanan pangan utama di wilayah-wilayah yang terlalu kering ataupun terlalu dingin, dan terutama wilayah-wilayah di mana curah hujannya sangat-sangat rendah. Sementara di daerah semi arid atau di wilayah sekitar kurang lebih
pada jalur sekitar 21 sampai 23 derajat, baik itu di lintang utara atau di lintang selatan, itu kebanyakan daerah-daerah tersebut merupakan padang rumput ataupun gurun. Dengan demikian di wilayah-wilayah tersebut domba atau kambing lebih banyak dipelihara atau lebih banyak dibudidayakan di sana, karena mereka dapat memakan rumput, namun mereka tidak boros air atau tidak membutuhkan banyak air minum seperti sapi misalnya. Jadi mengapa ketika di daerah-daerah gurun, padang rumput itu jauh lebih banyak dibudidayakan domba dibandingkan dengan sapi, karena domba hanya membutuhkan 50% air, sementara di wilayah-wilayah tersebut air sangat dibutuhkan juga oleh manusia, sehingga domba lah akhirnya yang paling sesuai dengan dengan kondisi wilayah tersebut. Dan untuk di wilayah arid seperti kita di wilayah gurun seperti itu, gurun ataupun padang rumput, sebagian ternak memang digembalakan secara nomaden dan mereka bergerak menuju tempat-tempat di mana rumput itu ada, karena kadang-kadang ketika kemarau yang cukup panjang sehingga rumput pun tidak bisa tumbuh, mereka harus berpindah dan menetap untuk sementara di wilayah-wilayah dengan ketersediaan rumput yang cukup untuk ternak-ternak mereka. Dan di sini juga dapat kita lihat terdapat pola migrasi yang ditentukan oleh keberadaan rumput atau pakan ternak. Jadi banyak orang, dalam arti banyak di wilayah tersebut para yang mata pencariannya adalah penggembala, atau mereka ketersediaan pakannya itu tergantung pada domba-domba tersebut, sehingga mereka selalu bermigrasi pada menuju tempat-tempat di mana ketersediaan pakan ternak itu ada. Jadi ini menjadi sebuah pola migrasi tertentu ketika kita mau melihat migrasi manusia yang ditentukan oleh domba dan keberadaan rumput. Berikutnya di sini memang ada beberapa jenis sapi yang memang hidup di daerah kering karena dia dapat jalan dalam jarak yang cukup jauh. Tapi ini tipe-tipe sapi yang memang dilepaskan, tidak dikandangkan, seperti kalau di Indonesia di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana daerah tersebut curah hujannya rendah dan banyak padang rumput dan air ada walaupun tidak terlalu banyak. Nah, di sini sapi dapat berjalan jauh untuk mencari rumputnya sendiri, dan jika tidak memang sangat-sangat dibutuhkan sekali, biasanya para peternaknya menyediakan semacam entah biji-bijian, dedak atau dan lain sebagainya yang dapat dibeli di lingkungan sekitar. Sementara untuk di kasus di Inggris, domba itu dipelihara di dataran tinggi, namun digemukkan atau dibesarkan biasanya di dataran rendah. Nah, di sini di dataran tinggi ini adalah proses breedingnya, jadi mengembangbiakannya mereka ada di dataran tinggi, lalu kemudian bagaimana mereka itu kemudian dibesarkan, itu dibawa, dibeli atau diternakkan di dataran rendah untuk digemukkan dan kemudian untuk dikonsumsi. Sementara di Amerika Serikat biasanya ternak muda dipelihara di bagian yang lebih kering, seperti misalnya di Great Plains atau di Rockies, dan kemudian mereka kemudian setelah menjelang dewasa, karena ketika ternak masih muda kebutuhan pakannya mungkin tidak sebesar ketika mereka sudah dewasa, sehingga pada saat mereka beranjak dewasa mereka akhirnya bergerak dari wilayah barat menuju ke arah timur, di mana terdapat banyak padang rumput yang subur, dan daerah tersebut juga merupakan penghasil biji-bijian di wilayah Midwest untuk kemudian digemukkan, dan mereka akan menjadi besar sebelum nantinya akan dikonsumsi.
Dan di sini ketika ketika melakukan penggemukan di sini, biji-bijian kadang-kadang tidak tersedia di wilayah tersebut sehingga perlu diimpor dari negara-negara bagian lain untuk di Amerika ini. Nah, hal ini juga sedikit berbeda dengan sapi perah, antara sapi perah dengan sapi yang tadi kita bicarakan sebelumnya yang merupakan sapi potong di sana. Nah, sapi perah ini memang tidak banyak bergerak dan tidak lebih sering dikandangkan daripada dilepas liarkan untuk mencari makanan. Mengapa demikian? Karena memang sapi-sapi perah tersebut memang yang diutamakan bukanlah hasil dagingnya, tapi bagaimana penghasilan susu yang dihasilkan dan kualitas asupan makanannya juga harus sangat dikendalikan. Jadi mereka kecenderungannya dikandangkan, lalu kemudian sementara pakan itu tidak dibiarkan secara liar, tapi diberikan secara khusus dalam waktu yang teratur untuk menjaga produksi susu tersebut. Ini pada beberapa kasus dan variasi makanan ternak ini memang sangat berbeda-beda di antara belahan dunia. Mengapa demikian? Karena perbedaan iklim yang kemudian menentukan perbedaan bagaimana tumbuhan yang dapat hidup, lalu kemudian tumbuhan yang dapat hidup itulah yang kemudian yang kemudian menentukan hewan atau ternak seperti apa yang paling sesuai dipelihara. Seperti misalnya sapi dan domba, ada yang dipelihara dengan pakan tumbuhan alami, lalu kemudian di beberapa daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi mereka diberikan makanan buatan, sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. Sementara misalnya seperti di Brasil atau Amerika Selatan dan juga Australia, rumput alami tidak ditanam atau tidak dirawat oleh peternak, karena ada beberapa yang memang menyediakan pakan ternak walaupun dilepas liarkan, tanaman segar itu tanaman itu tanaman yang digunakan untuk pakan ternak itu memang sengaja ditanam karena mungkin jumlahnya juga terbatas, sehingga harus selain membudidayakan hewan ternaknya, mereka membudidayakan tanaman sebagai penyedia makanan ternak tersebut. Sementara di Selandia Baru, Irlandia dan juga Belanda serta Inggris, varietas rumputnya juga lebih baik ditanam, diairi dan juga dipupuk, sampai untuk tanaman untuk pakan ternak pun diupayakan sampai dipupuk, seperti misalnya kita menanam tanaman-tanaman yang memang langsung mau dikonsumsi oleh manusia. Oke, ya di sini salah satu bisa kita lihat apa saja makanan yang memang digunakan untuk makanan ternak di sini. Yang ditanam adalah bahkan kentang, kubis, lobak, dan berbagai jenis umbi tanaman dan juga biji-bijian penghasil minyak. Itu biasanya juga diupayakan untuk menyiapkan makanan ternak. Makanya tidak heran ketika dulu dari Indonesia gaplek atau ubi kayu yang sudah dikeringkan itu banyak diekspor ke wilayah-wilayah seperti Australia dan wilayah-wilayah peternakan baik itu di Australia, di Eropa atau Amerika, dan itu memang waktu itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian walaupun demikian sampai hari ini wilayah Eropa untuk masalah biji-bijian ini memang masih banyak masih banyak mengimpor untuk makanan ternak tersebut. Oke, berikutnya dan masalah mengenai variasi ternak dan perbedaan lingkungan. Ini seperti saya katakan tadi, sangat menentukan. Di luar sangat bising sekali, jadi mungkin kalau misalnya suara video ini
kacau, mengingat kampus kita kadang memang tidak ada bedanya antara pasar, kampus atau terminal. Mungkin karena populasinya juga masalah budaya di sini. Nah ini juga kepadatan ternak sangat bervariasi karena perbedaan lingkungan juga. Biasanya ternak memang bisa sangat dipelihara dengan ibaratnya berdesak-desakan ketika daya dukung lingkungannya itu memang tidak mendukung, seperti misalnya di wilayah-wilayah pinggiran, seperti misalnya kalau di pinggiran-pinggiran perkotaan, kalau mungkin di Pulau Jawa karena populasi manusianya mereka harus dikandangin, kadang-kadang mereka berhimpitan dengan dengan rumah juga. Sementara ketika di wilayah-wilayah padang rumput seperti Nusa Tenggara Timur dan beberapa tempat lain atau bahkan di Kalimantan ini, kita masih sering melihat sapi dilepas, cukup diikat dan tidak dikandangkan. Bahkan di Kota Pontianak saya sering melihat kambing yang dibebas liarkan untuk mencari makanan sendiri, dan sering saya lihat di beberapa tempat, dan jumlahnya sangat banyak, beberapa kambing dewasa dan banyak kambing yang masih anak-anaknya. Oke, di sini kita dalam kasus di Inggris, sapi perah atau sapi yang diambil susunya memiliki kebutuhan pangan, atau dia membutuhkan banyak sekali pangan, karena untuk menghasilkan susu memang sangat-sangat perlu dijaga kualitas gizi yang ada di sapinya, mengingat susu tersebut diproduksi harus membutuhkan nutrisi seperti protein dan lain sebagainya, sehingga kualitas susu baik dan jumlahnya juga lebih berlimpah. Sementara kalau untuk domba ini, untuk masalah makanan domba ini sering menjadi pilihan karena hemat, dan juga kebutuhan makanannya itu hanya 1/10 bagian saja dibandingkan sapi. Sementara ketika kita memelihara unggas atau ayam, bebek dan lain sebagainya, itu 1/50 dibandingkan sapi. Jadi di sini menentukan besar kecilnya atau kuantitas dan kualitas protein. Semakin besar hewannya juga semakin besar kebutuhan pakannya. Dan ini juga direfleksikan dari berat badan, kapasitas biologi, dan bagaimana seekor ternak itu dapat merubah merubah pakan menjadi energi yang nanti siap dikonsumsi oleh manusia. Jadi semakin besar hewan yang ada, itu menyediakan lebih banyak energi, lebih banyak kalori dibandingkan hewan-hewan yang kecil. Nah, kemudian di sini yang paling efisien di antara berbagai hewan ternak yang bisa dibudidayakan, yang sangat-sangat efisien untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi, di sini adalah babi. Karena daging sapi tidak terlalu efisien. Sapi sapi perah terutama mengubah pakannya yang efisien menjadi protein berupa susu. Namun di sini ada juga perbedaan dari pembuahannya. Jadi pembuahannya di sini dalam arti ketika itu mau dikembangbiakkan, seperti antara sapi, domba, unggas dan babi. Dan yang paling efisien di sini adalah babi. Anak-anaknya banyak, cepat sekali bereproduksi, sementara sapi paling lama di sini, dan sekali beranak anaknya juga tidak banyak. Untuk domba paling anaknya 3-4, sementara kalau babi kemungkinan di atas 5, dan waktunya cukup pendek. Lalu kemudian ketika dibandingkan dengan luasan per hektarnya, apalagi dibandingkan unggas dan kambing, babi menghasilkan kalori yang lebih banyak dibandingkan dengan hewan ternak yang lain, karena lemak, protein juga cukup besar terkandung dalam ternak babi tersebut. Oke, di sini maaf ini mengulang hal yang tadi.
Oke, terjadi pengulangan ternyata. Oke, dan saya rasa itu tadi bagaimana kaitannya wilayah yang penuh kepadatan, lalu kemudian jenis-jenis ternak yang ada, dalam arti kaitannya ternak dengan ketersediaan pangan, dan biasanya peternakan ini berdampingan dengan pertanian, karena ini sama-sama masuk dalam kajian geografi pertanian atau masuk dalam kajian pertanian, bukan dalam pengertian pertanian sebagai diartikan sebagai agriculture yang hanya bercocok tanam saja, tapi lebih ke arah integrated farming atau pertanian dan peternakan yang terpadu. Ini kita belum membicarakan yang kaitannya dengan pertanian dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Tadi ternyata ada sesuatu yang materinya tercopy atau tuh menyimpan itu terpastonya 2 kali, jadi dalam dari dokumen, jadi seakan-akan cukup panjang. Oke, itu dulu. Mungkin untuk kedepannya kita akan lihat apakah nanti kaitannya pertanian dengan iklimnya, dengan cuacanya, dengan ketersediaan air, ataukah mungkin kemiringan lereng atau kondisi tanah atau morfologi. Nanti kita lanjutkan setelah di pertemuan berikutnya. Nah, untuk demikian makanya saya cukupkan sekian dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan tetap sehat selalu.